Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Halo semua, jadi di sini aku mau kasih edukasi tentang diabetes pada remaja. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih definisi diabetes itu apa? Yuk kita simak penjelasan definisi diabetes. Penyakit diabetes mellitus adalah suatu penyakit menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah yang melebihi batas normal dari biasanya. Nah, sebutan glukosa darah biasanya disebutkan oleh masyarakat itu dengan sebutan gula darah. Nah, kemudian diabetes mellitus ini dikenal dengan kencing manis juga. Nah, ini merupakan penyakit di mana kadar gula dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis diabetes itu sendiri? Diabetes dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 disebabkan karena kerusakan sel pankreas yang menghasilkan insulin, kemudian bersifat genetik yang berarti penyakitnya diturunkan oleh keluarga, lalu dapat diobati dengan injeksi hormon insulin. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu disebabkan oleh resistensi insulin, umumnya karena gaya hidup yang tidak sehat. Nah, ini dapat dicegah. Untuk tahap awal dapat ditangani dengan mengubah gaya hidup penderita. Jadi, kita harus menjaga pola hidup atau gaya hidup kita untuk tetap menjadi gaya hidupnya itu tetap sehat. Baik, di sini ada cara atau tips yang bisa kita gunakan untuk membiasakan diri kita untuk hidup sehat. Selanjutnya, kita sebagai remaja tentunya menginginkan tubuh yang sehat untuk diri kita sendiri. Nah, bagaimana cara memiliki tubuh yang sehat? Tentunya itu memerlukan usaha dari diri kita sendiri, yaitu bisa dimulai dengan cara menjaga kebiasaan kita sehari-hari untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat, saya ambil contoh simpelnya seperti pola makan. Nah, pola makan ini teman-teman bisa nih makan makanan yang banyak mengandung protein atau cairan yang bisa teman-teman tuh dapat konsumsi misal dari ikan, atau mungkin kalau cairan atau mineral tuh teman-teman bisa konsumsi dari buah-buahan. Nah, teman-teman untuk makanan yang teman-teman bisa hindari itu makanan yang banyak mengandung minyak, gula, kemudian garam, itu bisa dihindari ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga dari pola istirahatnya boleh tidak begadang, karena begadang juga merupakan salah satu pemicu dari terjadinya diabetes ini. Nah, jangan lupa juga untuk olahraga pagi dan jangan lupa juga untuk sarapan, karena sarapan itu penting untuk tubuh. Teman-teman bisa disimak ya gejala-gejala diabetes. Bakal ada contoh-contoh lebih banyak lagi tentang pola kebiasaan yang sehat. Selanjutnya ada gejala diabetes. Baik, selanjutnya ada gejala diabetes mellitus. Gejala utama diabetes mellitus ada 3, yaitu poliuri atau sering pipis. Kemudian ada polifagia, yaitu cepat lapar. Dan kemudian ada polidipsi, yaitu cepat haus. Itu dia 3 gejala utama diabetes mellitus. Namun, ada gejala tambahan nih dari diabetes mellitus. Yang pertama, ada sering kesemutan. Kemudian berat badannya turun drastis nih. Kemudian penglihatannya mulai kabur. Terus ada bisul yang kadang hilang, kadang timbul. Kemudian cepat lelah dan keputihan pada wanita. Dan adanya luka yang sulit sembuh. Seperti itu ya teman-teman untuk gejala diabetes mellitus. Untuk mencegah diabetes mellitus pada remaja, sangat penting untuk menerapkan pola hidup yang sehat. Mulailah dengan mengatur pola makan yang seimbang dan bergizi, hindari konsumsi makanan yang tinggi akan gula dan lemak, serta perbanyak makanan
seperti sayur, protein, dan makanan yang mengandung mineral dan serat.